Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengantar Teknik Lingkungan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan tentang sistem penyediaan air bersih. Ini adalah pertemuan kedua saat kita membahas tentang sistem penyediaan air bersih. Terkait dengan tingkat pemakaian air, tingkat pemakaian air sebenarnya jika sudah dibahas kemarin, ada angka 120 liter, 200 liter, gitu. Nah, kalau terkait dengan tingkat pemakaian air ini, air yang paling banyak sebenarnya dipakai untuk kebutuhan sanitasi. Untuk mandi, cuci, kegiatan kebersihan. Sedangkan untuk konsumsi sendiri, misalnya air minum, kemudian dimasak, jumlahnya sangat kecil sekali. Angkanya adalah 20-30 liter. Pada saat mendesain sistem pengolahan air atau pengolahan air, maka ada perhitungan nilai minimum yang harus dimunculkan dalam jumlah air yang akan dibutuhkan di lokasi tersebut. Ini adalah sebuah proses seleksi atau kegiatan dalam pemilihan prasarana air minum sederhana terkait dengan ketersediaannya, kuantitas, kualitas, dan kontinuitas yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Apakah akan menggunakan mata air, akan menggunakan air tanah, apakah akan menggunakan sumber air permukaan, atau menggunakan air dangkal, dan penggunaan juga untuk air hujan. Nah, dasar-dasar ini menjadi bagian pemilihan. Kira-kira di lokasi tersebut akan dipilih jenis sumber yang mana? Tentunya dengan 3 pertimbangan. Kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya. Kemudian terdapat juga prosedur pemilihan dari sumber air ini berdasarkan misalnya dari gambar dari JRF Rekompak misalnya. Apakah akan menggunakan mata air, sumur dangkal, kemudian sumur dalam, atau air permukaan? Nah, ada pertimbangan-pertimbangan secara umum, pertimbangannya adalah kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Sehingga dipilihlah satu jenis sumber air yang akan digunakan untuk wilayah tersebut. Pada bahasan ini kita akan membahas 4 bagian. Jadi nanti akan ada 4 video yang berbicara tentang berbagai macam sistem pengelolaan air. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas sistem pengambilan air. Tentunya tadi kita sudah awali dengan berbagai macam sumber air yang ada di lokasi tersebut. Air baku dapat saja berasal dari mata air, air tanah, air hujan, ataupun air permukaan. Untuk pengambilan air ini, misal untuk mata air mata air teman-teman semuanya dapat melihat gambar yang ada dalam video ini. Jika ingin lebih detail, nanti bisa melihat dari file materi yang sudah dikirimkan. Ada beberapa gambar yang menunjukkan bangunan-bangunan dalam rangka untuk menjaga mata airnya tetap bisa digunakan secara terus-menerus. Misalnya ini, sumber mata airnya ada di sini. Terus kemudian dijaga sedemikian rupa, kemudian dibuat bangunan penangkap airnya, sehingga air tersebut dapat keluar. Tapi sumbernya tidak dirusak, tidak dibuat dengan dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan lain. Harapannya dapat terjaga kontinuitas dan kuantitas dari mata air tersebut. Tentunya berbagai macam jenis dari mata-mata air bertipe masing-masing. Nah, tentunya ini yang menjadi wawasan teman-teman sebelum nanti mendapatkan
materi lebih lengkap dalam mata kuliah Sistem Penyediaan Air Minum. Terdapat beberapa potongan gambar untuk bangunan penangkap air yang seperti yang diperlihatkan dalam video ini. Baik itu nanti juga bersumber dari sumber air tanah dalam dengan model pengeboran terhadap sumber-sumber air tanah atau menggunakan sumur dangkal. Berarti ada perkerasan di dinding sumur, kemudian air tersebut akan dipompa baik secara mekanis maupun secara hidrolis dari sumur yang ada di dalam tersebut. Kemudian juga ada sistem pemanenan air hujan yang pertimbangan utamanya adalah luasan dari atap yang digunakan. Jadi semakin luas atap berupa daerah tangkapannya, berarti kemungkinan besar air hujan yang didapatkan akan semakin banyak. Ini tentunya perlu dipertimbangkan berapa hari hujan, berapa hari musim kering. Kemudian berapa orang yang nanti akan menggunakan air tersebut dan jadi dapat dihitung berapa lama air tersebut dapat bertahan. Kira-kira begitu ya. Kemudian ini adalah bangunan penangkap air untuk air permukaan yang berasal dari sungai ya. Jadi bisa kita lihat kalau ini adalah tanpa atas ya. Gambar yang di atas itu ada tanpa atas, kita bisa lihat air mengalir ke bagian utara ya atau bagian atas. Kemudian ini adalah potongan, bagian atasnya adalah potongan dan dilengkapi berbagai macam screen dan bangunan pelengkap lain sehingga air tersebut menggenang ya, menggenang. Jadi ini di dindingnya sungai. Kemudian ada pompa yang diberikan, ada sistem perpipaan dan air tersebut bisa masuk ke dalam sistem perpipaan tersebut dan diangkut menuju ke tempat pengolahan. Kemudian juga ada sistem yang lain yang di bagian bawah menggunakan namanya strainer, ya, semacam saringan cukup kecil. Kemudian air tersebut bisa masuk tentunya dengan sistem pemompaan. Biasanya letak dari sungai tersebut kan berada di bawah. Kemudian ditarik ke atas, baru dilakukan pengolahan. Kemudian ada istilah high WL, low WL, high water level, dan low water level. Karena apa? Karena Indonesia memiliki dua musim yang cukup berbeda, yaitu musim hujan dan musim kering. Pada saat musim hujan, artinya air tersebut secara kuantitas melimpah. Pada saat musim kering, secara kuantitas dia terus menurun. Jangan sampai posisi strainer ini, posisi pipa paling bawah ini, melebihi ukuran dari low levelnya. Jadi bisa saja pas perencanaan pipanya berada di atas low water levelnya. Kalau di atas berarti pada saat musim kering air tersebut tidak akan mengalir. Ya. Berarti sumber air bakunya akan berkurang. Kemudian terkait dengan jenis intake yang lain, misalnya adalah model fleksibel seperti ini ya, dan penentuannya sangat tergantung dari tipe sungainya seperti apa. Jadi ada misalnya intake yang fleksibel mengikuti tinggi rendahnya air, kemudian ada intake yang modelnya seperti ini tadi dengan perkerasan tapi tetap menggunakan strainer dengan pertimbangan low dan high water levelnya. Ada variasi antara keduanya baru untuk disuplai. Supply artinya masuk ke unit pengolahan. Dan ada juga yang modelnya adalah menggunakan river bank atau bank river. Ya. Ada bank tanah digunakan sebagai filter ya. Jadi air sungainya ada di bagian lain gitu. Terus kemudian di bagian dasarnya tidak langsung terkena airnya, dibuat suatu saluran. Nah, harapannya ada air yang masuk ke dalam sistem perpipaan tersebut, kemudian baru ditampung dan kemudian siap untuk diolah. Nah, ini adalah beberapa gambaran terkait dengan jenis unit-unit pengambilan air. Tentunya unit pengambilan air ini sangat tergantung dari jenis air yang akan digunakan.
Apakah bersumber dari air tanah, mata air, air hujan, ataupun air sungai. Tapi jangan khawatir, ini adalah bentuknya wawasan. Lebih detailnya, lebih lengkapnya akan dipelajari dalam mata kuliah Sistem Pengolahan Air Minum.